Namanya Fionardi Rio. Ia lahir dan tumbuh di sebuah kota kecil di Sumatera Barat. Keluarganya bukan keluarga kaya. Ayahnya seorang guru biasa, ibunya ibu rumah tangga yang tak pernah berhenti mendoakan. Dari kecil, Fionardi tahu satu hal. Untuk bisa keluar dari lingkaran kesulitan hidup, ia harus belajar. Belajar lebih keras daripada siapapun. Di sekolah, ia bukan yang paling pintar, tapi ia haus ilmu. Ia suka bertanya. Ia senang mengutak-atik komputer milik sekolah, meski kadang dimarahi karena membongkar perangkat yang tak seharusnya disentuh. Di rumah, ia belajar diam-diam di warnet. Ia menyisihkan uang jajannya hanya untuk bisa duduk 30 menit di depan komputer, belajar coding dasar dari forum-forum gratis. Saat SMP, Fionardi pernah bilang ke ibunya, "Bu, suatu hari aku pengen sekolah di luar negeri." Ibunya hanya tersenyum, bukan karena tak yakin, tapi karena tahu beratnya jalan yang akan dilalui. Fionardi sadar, untuk bisa kuliah ke luar negeri, ia harus bisa bahasa Inggris. Tapi kursus terlalu mahal, jadi ia belajar dari lirik lagu, dari subtitle film, dari buku-buku bekas. Ia mulai berani ikut lomba, kadang menang, seringkali kalah. Tapi ia terus maju, karena ia percaya setiap kekalahan adalah bekal untuk menang di lain hari. Setelah SMA, ia mencoba mendaftar beasiswa ke luar negeri. Berkali-kali ditolak. Tapi pada percobaan ke-6, ia diterima di sebuah universitas teknologi di Amerika Serikat. Ia menangis malam itu, bukan karena bahagia saja, tapi karena sadar, perjuangan baru saja dimulai. Di negeri asing itu, Fionardi menjalani hari-hari berat. Ia kuliah sambil kerja paruh waktu. Mencuci piring, jadi pelayan, mengantar makanan. Semua ia lakukan demi bertahan hidup dan bayar kebutuhan kuliah. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia percaya, ini bagian dari proses menuju hidup yang lebih baik. Setelah lulus, ia diterima kerja di sebuah perusahaan teknologi besar di Amerika. Gajinya besar, hidupnya nyaman. Tapi, hati Fionardi terasa hampa. Ia duduk di balik meja kantor dan bertanya, apakah ini mimpi terakhirku? Atau aku harus pulang dan membuat perubahan di negeriku? Keputusan itu tidak mudah, tapi ia pulang ke Indonesia. Banyak orang menganggapnya bodoh, melepaskan karier luar negeri yang menjanjikan demi sesuatu yang belum pasti. Fionardi mulai dari nol. Ia menyewa kamar kecil. Ia mulai merancang sebuah aplikasi sederhana untuk memesan tiket pesawat secara online. Ide itu muncul dari pengalamannya sendiri yang kesulitan mencari tiket saat ingin pulang kampung. Ia berpikir, kalau aku kesulitan, pasti banyak orang lain juga. Nama aplikasinya masih belum jelas. Bahkan servernya sering crash. Ia keliling pitching ke investor, tapi berkali-kali ditolak. Mereka tak percaya pada anak muda yang hanya punya ide dan mimpi. Tapi, Fionardi tak menyerah. Ia terus membangun. Ia mendengarkan kritik, memperbaiki sistem, merekrut teman-teman yang satu visi. Ia hidup hemat. Kadang makan hanya 2 kali sehari demi hemat biaya operasional. Tapi ia tidak mengeluh. Karena bagi Febri, ini bukan soal bisnis semata. Ini tentang membangun solusi. Tahun demi tahun berlalu, aplikasi itu mulai dikenal. Orang-orang mulai percaya. Investor mulai datang. Kantor kecilnya kini tumbuh menjadi perusahaan raksasa. Aplikasi yang dulu dibuat dari kamar kos kecil, kini digunakan oleh jutaan orang di Asia Tenggara. Perusahaannya dinobatkan sebagai salah satu unicorn startup Indonesia. Perusahaan dengan valuasi lebih dari $1 miliar. Tapi bagi Febri, kesuksesan bukan sekadar angka. Bukan sekadar gelar atau kekayaan. Ia selalu berkata, yang paling membahagiakan bukan saat aku jadi CEO, tapi saat ibuku pertama kali naik pesawat yang tiketnya dipesan dari aplikasi buatan anaknya sendiri. Fionardi Rio adalah simbol dari perjuangan anak muda biasa yang tak pernah menyerah pada keadaan. Ia bukan dilahirkan kaya, tapi ia dilahirkan dengan kemauan keras. Ia bukan dilahirkan cerdas, tapi ia belajar setiap hari untuk jadi lebih baik. Pesan dari kisah ini jelas, tak peduli dari mana kamu berasal, seberapa sederhananya hidupmu hari ini, kamu bisa jadi luar biasa. Asal kamu tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan yang terpenting, tidak pernah berhenti berjuang.